Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Moharmona Apila. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi metode penelitian, yaitu uji normalitas dan asumsi klasik. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, uji normalitas. Untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara. A. Analisis grafik histogram. Membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun, hanya melihat histogram saja dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal dengan melihat normal probability plot atau p-plot. Membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Berikut hasil output SPSS. Grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng atau skewness ke kiri dan tidak normal. Grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas. B. Analisis statistik. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai Z statistik untuk skewness di mana N jumlah sampel. Jika nilai Z hitung lebih dari Z tabel, maka distribusi tidak normal. Nilai Z hitung lebih dari 2,58 menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikasi 0,01 dan pada tingkat signifikasi 0,05 nilai Z tabel sama dengan 1,96. Dari nilai skewness dan kurtosis dapat dihitung sebagai berikut. Untuk Z skewness, yaitu skewness dibagi akar 6 dibagi 100 sama dengan 7.566. Untuk Z kurtosis, yaitu kurtosis dibagi akar 24 dibagi 100 sama dengan 8.599. Hasil Z skewness dan Z kurtosis jauh di atas nilai tabel. Disimpulkan data residual tidak berdistribusi normal, konsisten dengan uji grafik. Uji statistik lain dengan statistik non-parametrik, Kolmogorov-Sumitrov atau KS. Uji KS membuat hipotesis H0 data residual berdistribusi normal, HA data residual tidak berdistribusi normal. Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1861 dan signifikan pada 0,002. Berarti HO ditolak, yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Cara mendeteksi: 1. Jika signifikasi Kolmogorov-Smirnov test terlebih besar dari 0,05,
maka residual data terdistribusi normal. Kedua, sebaliknya jika signifikasi Kolmogorov-Smirnov test lebih kecil dari 0,05, maka residual data tidak terdistribusi normal. 2. Multikolineritas. Menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara mendeteksinya sebagai berikut. Pertama, nilai R2 dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi. Tetapi secara individual variabel independen banyak yang tidak signifikan, mempengaruhi variabel dependen. Kedua, menganalisis metrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang tinggi atau umumnya di atas 0,90, maka indikasi adanya multikolineritas. Multikolineritas dapat juga dilihat dari 1. Nilai tolerance dan 2. Variance inflaton faktor atau VIF. Jika nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas asumsi multikolineritas. 3. Uji autokorelasi. Menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Model regresi yang baik harus bebas dari asumsi autokorelasi. Cara mendeteksi. Pertama, uji Durbin-Waston test atau DW test. Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept atau konsustana dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah HO, tidak ada autokorelasi R sama dengan 0. HA, ada autokorelasi R tidak sama 0. Hasil output SPSS. Nilai DW sebesar 2061. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan nilai signifikasi 5%. Jumlah sampel 100 per N. Dan jumlah variabel independen 4 sama dengan K sama dengan 4. Maka di tabel Durbin-Waston akan didapatkan nilai sebagai berikut. Oleh karena nilai DW 2061 lebih besar dari batas atas atau DU, yaitu 1,76 dan kurang dari 41,76, maka 4 dikurang DU. Maka dapat disimpulkan tidak bisa menolak HO yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Lihat tabel keputusan. Atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. B. Rantes. Bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan residual adalah acak atau random. Rantes digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak, atau sistematis. HO sama dengan residual RS1 atau random, atau acak. HA sama dengan residual RS1 tidak random. Cara deteksi jika sig lebih dari 0,05, maka regresi tidak mengandung autokorelasi. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai tes adalah 0,01299 dengan probabilitas 0,000, signifikan pada 0,05 yang berarti hipotesis 0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. 4. Uji heteroskedasitisitas. Menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pertama, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitisitas. Dan 2, jika berbeda disebut heteroskedasitisitas. 3. Model regresi yang baik adalah yang homoskedasitisitas atau tidak terjadi heteroskedasitisitas. Cara deteksi. 1. Jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur atau bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengimplikasikan terjadi heteroskedasitisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitisitas. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.